Laporan arus kas. Dalam pemerintahan, laporan arus kas itu berguna untuk menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama suatu periode tertentu. Jadi, laporan arus kas itu merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang di sana dia itu menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan dalam suatu periode. Hal yang biasa disajikan dalam laporan arus kas itu meliputi jumlah kas yang diterima seperti pendapatan dan juga investasi tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga seperti beban-beban dan juga pembayaran utang. Nah, laporan ini itu umumnya disajikan dalam 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan juga aktivitas operasional. Dalam pemerintahan, yang wajib menyusun LAK itu adalah entitas pelaporan yang memiliki fungsi perbendaharaan. Nah, sebenarnya LAK atau laporan arus kas ini hampir sama dengan LRA, atau bisa dibilang LAK ini merupakan LRA yang ditambah penerimaan pengeluaran non-anggaran seperti penerimaan PFK. Selanjutnya, kita akan melihat bentuk dan struktur laporan arus kas atau LAK. Struktur LAK terdiri dari arus masuk dan arus keluar kas dari setiap aktivitas. Arus kas dari setiap aktivitas akan dijumlahkan sehingga diperolehlah kenaikan atau penurunan. Dari tabel tersebut, kita bisa tahu kalau misalnya ada penjumlahan arus kas setiap aktivitas positif, maka ada kenaikan kas. Begitu juga sebaliknya. Jika penjumlahan arus kas setiap aktivitas negatif, maka ada penurunan kas. Kenaikan atau penurunan kas akan ditambahkan dengan saldo akhir, sehingga diperoleh saldo akhir. Saldo akhir yang dihasilkan dari penjumlahan ini harus sama dengan yang tercatat di neraca untuk masing-masing akun yang berkaitan. Jadi, saldo kas akhir di neraca harus sama dengan saldo akhir kas di laporan arus kasnya. Aktivitas yang dijadikan dasar dalam penyajian laporan arus kas itu ada 4. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir itu adalah transitoris. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah. Jadi di sini kita ada lihat macam-macam aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka masuk kas dan keluar kas. Dalam masuk kas ini ada penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara atau daerah dan investasi lainnya, dan transfer masuk. Sedangkan yang harus keluar kas itu ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, bantuan sosial, hibah, belanja lain-lain, dan transfer keluar.
2. Aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas untuk aktivitas investasi yang pertama, penjualan aset tetap, yang kedua, penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas untuk aktivitas investasi yang pertama perolehan aset tetap, yang kedua perolehan aset lainnya. 3. Aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus masuk kas aktivitas pendanaan yang pertama, penerimaan pinjaman, yang kedua, penjualan surat utang negara pemerintah, 3. Hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, 4. Penjualan investasi jangka panjang lainnya, dan yang kelima, pencairan dana cadangan. Arus keluar kas aktivitas pendanaan yang pertama, pembayaran cicilan pokok utang, 2. Pembayaran obligasi pemerintah, 3. Penyertaan modal pemerintah, 4. Pemberian pinjaman jangka panjang, dan yang kelima, pembentukan dana cadangan. 4. Transitoris. Aktivitas non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain perhitungan pihak ketiga atau PFK dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara atau daerah. Arus masuk kas dari aktivitas non-anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas non-anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. Selanjutnya, bagaimana penyajian laporan arus kas? Laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Diingat ya, hal ini diatur dalam paragraf 12 PSAP 03 yang berbunyi sebagai berikut. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Selanjutnya dalam paragraf 13 disebutkan, unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara atau daerah dan atau kuasa bendaharawan umum negara atau daerah. Nah, di pemerintah pusat sendiri, unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah bendahara umum negara dan di pemerintah daerah, unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah bendahara umum daerah. Pada pemerintah daerah, entitas pelaporan yaitu entitas yang menyajikan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk tujuan umum hanya satu, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD bukan merupakan entitas pelaporan. Makanya, SKPD tidak membuat laporan arus kas. Lain halnya di pemerintah pusat. Kementerian atau lembaga merupakan entitas pelaporan, tetapi tidak membuat laporan arus kas. Laporan arus kas hanya dibuat oleh BUN, yaitu Menteri Keuangan. Selanjutnya, apa saja sumber data penyusunan LAK atau laporan arus kas? Sumber data yang penting di dalam penyusunan ini pada pemerintah daerah secara komprehensif untuk suatu periode tahun anggaran meliputi yang pertama, laporan neraca awal tahun anggaran dan akhir tahun anggaran untuk mengetahui saldo awal kas di kas daerah dan saldo akhir kas di kas daerah. Yang kedua, laporan perhitungan anggaran tahun anggaran berjalan. Yang ketiga, buku-buku besar pendapatan dan belanja tahun anggaran berjalan dan buku pembantu terkait. Yang keempat, buku-buku besar penerimaan dan pengeluaran kas kepada pihak ketiga.
transaksi NOR anggaran, dan buku pembantu yang terkait. Ya, bagaimana bentuk atau metode penyajian laporan arus kas? Terdapat dua bentuk penyajian dalam membuat laporan arus kas. Yang pertama itu metode direct atau langsung, dan yang kedua metode indirect atau tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Nah, pada metode langsung, metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Dan dengan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan beberapa hal seperti biaya penyusutan, kenaikan harta lancar, dan hutang lancar, serta laba atau rugi karena pelepasan investasi. Nah, di entitas pelaporan pemerintah pusat ataupun daerah, sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Apa saja keuntungan menggunakan metode langsung? Akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. Yang ketiga, data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Selanjutnya, penerapan laporan arus kas pada satuan kerja atau satker. Pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai pihak mana, satker mana yang berwenang untuk membuat laporan arus kas itu sendiri. Karena pada pembahasan kali ini mengenai penerapan LAK pada satker, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu satker. Satker adalah KPA, kuasa pengguna anggaran, atau KPB, kuasa pengguna barang, yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara atau lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dapat dilihat pada bagian ini, yaitu bagian ruang lingkup siap. Di sini ditunjukkan satker-satker mana yang berwenang untuk membuat LAK. Satker-satker tersebut ialah Wakabun Daerah, yaitu KPPN, Wakabun Pusat, Direktorat PKN, dan Wakbun Daerah, yaitu KPPN Khusus Penerimaan dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Juga termasuk Wakabun Kanwil, yaitu Kanwil DJPBN. Karena Kanwil DJPBN mengkonsolidasi laporan keuangan KPPN daerah termasuk LAK. Kemudian, semua laporan keuangan tersebut termasuk LAK dari Wakbun Daerah, Wakbun Pusat, Wakbun Daerah KPPN Khusus, dan Wakabun Kanwil dikonsolidasikan oleh Wakbun AP, yaitu Direktorat PKN, Pengelolaan Keuangan Negara dari DJPBN. Sehingga hasilnya menjadi laporan dari siap termasuk LAK. Ya, selanjutnya ini merupakan contoh laporan arus kas KPPN DKI Jakarta 1. Selanjutnya adalah ilustrasi LAK pada pemerintah pusat. Ini adalah LAK yang sudah dikonsolidasi oleh Wakbun PA, dalam hal ini adalah Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara atau PKN, dari DJPBN. Bisa dilihat pada LAK ini sudah terdapat 4 aktivitas pokok pada LAK, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.